Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang pemirsa terkasih dimanapun Anda berada ke episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua isi Alkitab, kitab demi kitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu setiap Senin sampai Jumat. Kita telah mencapai studi kita dalam kitab-kitab sejarah dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Ezra, dan hari ini kita akan mempelajari pasal yang ke-9. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan. Saudara Osama Atef, selamat datang. Selamat datang. Saudara Fayez Suat, selamat datang. Terima kasih. Kami juga menyambut para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Kami terbiasa membaca beberapa surat pemirsa dari waktu ke waktu, dan saat ini ada surat dari Saudara Ruba Charbel dari Lebanon, yang mengatakan, saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan kekaguman saya pada program yang luar biasa ini. Ia datang kepada kami saat kami lapar. Kami benar-benar menghargai program ini, program bagi keluarga. Karena kami bisa berkumpul bersama keluarga saat menonton program ini untuk mengikuti dan mempelajari firman Tuhan bersama Anda. Tuhan memberkatimu, Saudari Ruba, dan memberkati keluargamu, dan kami berharap program ini dapat menjadi sumber berkat bagi Anda dan semua keluarga, juga individu dimanapun berada. Kami juga memiliki surat lain dari Saudari Christine Samir dari Mesir yang mengatakan, saya berterima kasih banyak kepada Tuhan untuk Anda para hamba-hamba Tuhan dan untuk program luar biasa ini, Semua Kitab Suci. Ini membuka Alkitab bagi kami. Sungguh, ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa tergantikan. Pada saat ini, Tuhan memberkati Anda. Kami juga berterima kasih, mohon doakan kami agar Tuhan memberi kami pertolongan untuk melanjutkan program ini, Semua Kitab Suci. Namanya adalah Semua Kitab Suci, dan kami ingin membuka semua kitab suci di depan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kepada Anda tamu kami tercinta, dan saya akan mulai dengan pertanyaan kepada Saudara Fayez. Pasal 9 dibedakan dengan doa kepada Ezra. Dan saat dia berdoa, orang-orang dalam keadaan yang membutuhkan doa. Mohon jelaskan pada kami, apa yang menyebabkan orang-orang mengalami keadaan yang menyedihkan ini? Ezra sedang berdoa sementara dia sangat sedih atas keadaan moral dan spiritual umat Allah karena ketika dia sampai di Yerusalem, dia menemukan bahwa orang-orang telah kehilangan keterpisahan mereka dari bangsa-bangsa lain. Benih suci telah bercampur dengan orang-orang di negeri itu. Dan mereka mengambil putri-putri penyembah berhala untuk menjadi istri orang Israel. Dan ini adalah pelanggaran langsung terhadap perintah yang diulang-ulang dalam firman Tuhan bahwa Tuhan ingin sekali mengajar umatnya, entah di Keluaran 34 atau dalam Ulangan 7. Tuhan mengatakan lebih dari satu kali dengan terus terang untuk tidak mengambil putri mereka sebagai istri bagi anak laki-laki mereka dan tidak memberikan anak perempuan mereka kepada anak laki-laki dari para penyembah berhala. Namun sayangnya umat Tuhan mengabaikan perintah ini, dan sangat disayangkan bahwa bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia, dan kita membacanya di pasal yang ke-10. Beberapa imam juga melakukan dosa ini, jadi situasi negara itu genting. Kita ingat Salomo sendiri yang adalah orang bijak sepanjang zaman, ketika dia memperistri wanita penyembah berhala untuk dirinya sendiri, mereka memalingkan hatinya. Jadi suatu hari, orang bijak sepanjang zaman menyembah dewa asing karena para wanita. Jadi apa yang terjadi pada umat biasa dari umat Tuhan, ketika mereka memperistri wanita asing, untuk diri mereka sendiri, situasi negara sangat genting dan penyembahan berhala mulai kembali menguasai umat Tuhan. Benar. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 9, mulai dari ayat 1, kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni orang Kanaan,
orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduklah, aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang gemetar karena firman Allah Israel oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Pada waktu korban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Halo semua, silakan pertanyaannya. Di pasal 9 ayat 3, kita melihat bahwa dia merobek pakaian dan jubahnya dan mencabut sebagian rambut kepala dan janggutnya. Mengapa dia melakukan itu? Apa yang ditunjukkan oleh perilaku ini? Apa yang diceritakan adegan ini kepada kita? Adegan ini menceritakan tentang keadaan kesedihan yang luar biasa atas keadaan rakyat. Dan sebenarnya ini adalah keadaan yang membutuhkan kesedihan. Saat umat Tuhan kehilangan keterpisahan mereka dan bercampur dengan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat pada orang-orang beriman itu ketika mereka mencintai dunia atau terhubung ke dunia. Apa keadaan dunia yang seharusnya Yang tidak kita dimaksud dengan cintai? kata dunia bukanlah orang-orang di dunia karena kita mencintai mereka. Dan Tuhan mencintai mereka karena Tuhan begitu mencintai dunia sehingga Dia memberikan putra tunggalnya. Namun yang dimaksud dengan dunia adalah sistem yang terletak pada kekuatan si jahat dan mengikuti keinginan daging dan keinginan mata serta kesombongan akan harta. Karena Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ayat itu berbicara tentang masalah ini. Dan sebenarnya, sebagai orang beriman kita tidak jauh dari mencintai dunia. Tetapi hal ini bagi orang percaya rohani seperti Ezra, ia wajib merobek pakaian. Sebenarnya kita baca di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang banyak orang yang merobek pakaian mereka. Tapi karena waktu saya akan cukup menyebutkan dua contoh. Contoh pertama adalah seorang pria dan yang kedua adalah seorang wanita. Contoh pertama adalah orang tua dan yang kedua adalah contoh seorang gadis muda. Dan dalam Yakub, dalam Kejadian pasal 37, menerima berita yang paling mengerikan ketika mereka menunjukkan kepadanya jubah Yusuf yang beraneka warna dan mengatakan kepadanya, silakanlah Bapak, periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Dan dia berkata bahwa seekor binatang buas telah memakannya. Kemudian Yakub merobek pakaiannya, Yakub sangat sedih dalam peristiwa ini. Contoh kedua yang merobek pakaian adalah Tamar putri Daud setelah dia diperkosa oleh saudara tirinya Amnon dan kitab suci mengatakan bahwa dia merobek jubah panjang yang dia kenakan. Sebuah metafora untuk rasa malu yang mendalam. Dalam situasi pertama kita melihat kesedihan yang tak terbatas. Dan dalam situasi kedua kita melihat rasa malu yang tak terbatas. Namun dosa lebih berat dari keduanya karena menggabungkan keduanya. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Dan dosa menyebabkan kesedihan yang mendalam. Saat Ezra sedang merasakan kesedihan yang mendalam itu dan rasa malu yang mengerikan itu, dia merobek pakaiannya. Dan tentang kita dalam cinta kita kepada dunia, saya berharap bahwa kita merobek hati kita, bukan pakaian kita. Dan mencari belas kasihan Tuhan dari sebuah dosa yang dia deskripsikan dengan gambaran yang aneh. Seperti yang dia katakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah mungkin ada yang lebih buruk dari itu? Apakah mungkin bagi
seorang percaya untuk terikat pada dunia dan mencintai dunia dan mengambil posisi permusuhan dari Tuhan. Jadi itu metafora untuk kesedihan yang mendalam Dan rasa malu yang mendalam. dan rasa malu. Dr. Faiz, jika kita hanya berhenti pada merobek pakaian, apakah itu bisa dianggap sebagai pertobatan? Tidak, itu dianggap putus asa. Apa yang dituntut untuk kita lakukan? Hal yang diperlukan adalah satu langkah lagi, pertobatan dan iman. Pertobatan merasakan keadaan buruk kita, tetapi iman adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Ezra sangat luar biasa. Ketika dia tidak pergi jauh dalam kesedihannya dan keputusasaannya, tetapi dia pergi untuk mengakui dosa-dosanya dan dosa orang-orang di hadapan Tuhan. Saya akan pinjam kata-kata yang dikatakan Rasul Yohanes dalam surat yang pertama, jika kita mengaku dosa kita, ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Dan dia tidak mengatakan bahwa mereka berdosa, tapi dia menyatukan dirinya dengan saudara-saudaranya. Dia merasakan emosi mereka. Dia tidak menyerah pada mereka, tapi dia mengaku seolah-olah dia salah satu dari mereka. Dan dia mengakui bahwa mereka semua berdosa dan merepresentasikan kasusnya di hadapan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan ikut campur dan bahwa dia memiliki solusi untuk masalah mereka. Benar. Izinkan saya membacakan beberapa pernyataan dari doa yang menakjubkan itu, bahwa Ezra berdoa di ayat 5, pada waktu korban petang bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadakan tanganku kepada Tuhan Allahku, dan kataku, ya Allahku, aku malu dan mendapat celah, sehingga tidak berani menengadakan mukaku kepadamu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Dari zaman nenek moyang kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, ke dalam penawanan dan penjarahan, dan penghinaan di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. Karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Tetapi sekarang ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu yang Kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu, para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu jangan menjadi kuat mengecap hasil tanah yang baik, dan mewariskan tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau ya Allah kami tidak menghukum setimpal dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, masakan kami kembali melanggar perintah-Mu, dan kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal hidup atau terluput? Ya Tuhan Allah Israel, Engkau maha benar, sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput seperti yang terjadi sekarang ini. Di sini adalah di hadapan-Mu dalam kesalahan kami, meskipun tidak seorang pun dapat bertahan di hadapan-Mu karena hal ini. Kata-kata yang sangat kuat. Ya. Kata-kata pertobatan yang sangat kuat. Tetapi saya bertanya-tanya tentang penyatuan Ezra dengan orang-orang ini. Sebenarnya merekalah yang berdosa terhadap Tuhan. Ya. Apa yang kita lihat di sini? Sebenarnya saya melihat di puncak pemahaman spiritual dan puncak kedewasaan spiritual. Beberapa orang mungkin mengatakan selama saya tidak berbuat dosa, maka saya akan berdoa untuk mereka, atau saya akan menegur mereka. Tapi Ezra sebelum menegur mereka dan sebelum membenarkan dirinya sendiri, kita akan menemukan bahwa dia menyatukan dirinya dengan orang-orang. Allah memandang umatnya sebagai satu kesatuan. Dan ketika seseorang berbuat dosa,
Hukumannya ada pada semua orang. Dan kita dapat memahami hal ini dari tragedi Ahar keturunan Karmi menurut pemikiran Tuhan, bukan menurut pemikiran manusia. Manusia berpikir bahwa masing-masing memikul bebannya sendiri dan bahwa di antara sesama saya adalah seorang individu, tapi ini mungkin terjadi pada orang berdosa bahwa masing-masing memikul bebannya sendiri. Tetapi mengenai orang percaya yang menjadi anggota tubuh Kristus atau bahkan mengenai orang percaya perjanjian lama, yaitu individu dari umat Allah, tidak ada yang disebut bahwa setiap orang akan dihukum karena pelanggarannya sendiri. Seperti ketika Ahar berdosa, Tuhan menghukum semua orang. Dan karena takut akan hukuman Tuhan, seperti yang telah kita pahami dari banyak episode sebelumnya bahwa menabur menghasilkan tuaian. Ezra takut karena mereka telah membuat hidup mereka pahit dengan pelayanan yang keras di tanah mereka, di mana mereka ditawan karena dosa-dosa mereka. Mereka seharusnya bertobat dari dosa-dosa ini, tapi begitu mereka kembali ke tanah mereka lagi, mereka kembali ke hal yang sama seolah tidak ada hal yang terjadi. Dan mengenai orang beriman, kita mengerti bahwa sedikit lagi mengamiri seluruh adonan. Jadi ketika kita menemukan kejahatan moral atau ajaran jahat yang menyebar di antara umat Tuhan dan di antara keluarga Tuhan, kita harus mengambil posisi yang sama, yaitu posisi pertobatan. Dan posisi pengakuan yang sebenarnya bukanlah yang semu. Kita telah lihat dalam merobek pakaian, ada rasa sedih dan malu. Tetapi kita juga melihat bahwa pengakuan itu bukan sekedar pengakuan kosong. Banyak orang mengatakan bahwa mereka berdosa. Firaun berkata bahwa dia berdosa. Raja Saul berkata bahwa dia berdosa. Tapi di sini, Ezra memiliki perasaan yang sebenarnya dari dosa dan apa yang pantas. Dia juga membenarkan Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan dan mengatakan bahwa bahkan jika lebih banyak hal terjadi pada mereka, Allah telah mengutuk mereka lebih ringan daripada hukum yang seharusnya. Dan kita juga melihat kesopanan ketika ia berlutut dan mengakui situasinya. Di ayat 9, karena sungguh pun kami menjadi budak. Dan dia tidak bermaksud bahwa mereka hanyalah hamba Tuhan, tetapi mereka berada dalam situasi budak kepada raja-raja Persia dan raja-raja di negeri-negeri dan zaman bangsa-bangsa lain karena dosa. Sementara ketika Tuhan berbicara kepada umat tentang kebebasan, mereka mengatakan bahwa mereka bebas dan mereka tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Perhatikan kebanggaan orang-orang. Dibandingkan dengan kesopanan Ezra, sebenarnya pertobatan tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi juga air mata dan kerendahan hati. Dan mengenali keadaan kita di hadapan Tuhan agar Tuhan mengasihani kita dan menerima doa-doa ini. Amin. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang arti kata menetap di ayat 8 ketika dia berkata, "Dan sekarang baru saja kami alami kasih karunia daripada Tuhan Allah kami, yang meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami pasak di tempatnya yang kudus. Sehinggalah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan dalam perbudakan kami." Saya tidak mengerti arti kata pasak, tolong jelaskan kepada saya. Apakah yang dimaksud dengan kata pasak? Pasak memiliki situasi yang stabil pada tempatnya dan memiliki kemampuan untuk menstabilkan apapun yang melekat padanya. Dalam Yesaya pasal 22 ayat 22 dan 23, ada nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus bahwa dia akan diikat sebagai pasak di tempat yang aman. Pemerintahan akan ada di pundaknya apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh. Jadi pasak adalah tanda bagi Tuhan Yesus Kristus. Stabilitas kerajaan Tuhan. Stabilitas kerajaannya, stabilitas tempatnya, dan stabilitas berkat dari setiap orang yang terhubung dengannya. Tapi di sini dia tidak hanya berarti Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga orang-orang yang terhubung dengan Mesias. Dan sisa-sisa orang saleh yang Tuhan tempatkan di tempat suci dan sebagai hasil dari tertanam dalam Tuhan dan terhubung dengan Mesias, Tuhan akan menegakkannya di Yerusalem. Benar. Saya ingin komentar Anda tentang sesuatu karena
Ezra di sini memimpin orang-orang kepada pertobatan. Saya ingin meninggalkan pertanyaan ini untuk Anda. Saya ingin tahu selama berabad-abad sehubungan dengan umat Tuhan, apakah pertobatan hal sesuatu sebelum iman untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan seperti yang dipikirkan beberapa orang atau orang beriman sepanjang hidupnya perlu mempertanyakan dirinya sendiri dan untuk terus mendekati Tuhan dengan pertobatan agar dia memiliki hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Apa perlunya pertobatan dalam kehidupan orang percaya? Alkitab memberitahu kita tentang pertobatan orang berdosa. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan ini masalah penting. Tapi ini juga memberitahu kita tentang pertobatan orang percaya. Seperti yang dibutuhkan orang percaya dari waktu ke waktu, memandang firman Allah. Dan dalam kedatangan Tuhan mengatakan kepada Tuhan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, coba saya dan ketahuilah kecemasan saya dan lihat apakah ada apapun cara jahat dalam diriku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Dan sebenarnya di banyak waktu ada cara-cara jahat yang muncul seperti mencintai dunia, seperti semacam kebencian atau dendam terhadap seseorang. Ada banyak hal yang dapat mencemarkan kita sebagai orang beriman dan kita harus mempersembahkan pertobatan sejati. Misalnya ketika Daud berdosa, kita melihat bahwa Daud mempersembahkan pertobatan yang sejati. Dan semua anak Tuhan termasuk Ezra mengajukan pertobatan kepada Tuhan sebagai orang percaya, bukan sebagai orang berdosa. Benar. Saya ingin mengatakan bahwa pertobatan selalu berhubungan dengan iman. Pertobatan adalah menerima penghakiman Allah atas kita bahwa kita jahat. Kita tidak berdaya dan tidak mampu melakukan apapun. Tapi jika pertobatan hanya mengetahui bahwa tidak ada yang baik yang tinggal di dalam diri saya, yaitu di dalam daging saya, dan juga tidak ada yang berbuat baik, tidak seorang pun, maka ini akan menjadi kegagalan dan keputusasaan. Tetapi pertobatan berhubungan dengan iman, dan iman adalah menerima penghakiman Allah atas Kristus dan tindakan Kristus. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak berdaya. Tetapi di dalam Kristus terdapat segalanya. Pertobatan atau iman adalah melupakan diri sendiri dan menyerahkannya kepada Kristus. Itu tindakan yang sempurna. Untuk membenarkan Tuhan dan berdiri di sisinya mengendalikan diriku sendiri. Ya, benar sekali. Baik, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Bagaimanakah kita melihat kesatuan Ezra dengan umatnya dan dosa dari umatnya ketika berdoa? Meskipun demikian, Ezra tidak memiliki dosa yang sama dengan yang dilakukan orang-orang itu yang bercampur dengan bangsa lain. Namun terlepas dari itu, dia menyatukan dirinya dengan orang-orang sambil berdoa karena dia mengerti dengan kecerdasan dan pemahaman spiritual bahwa Tuhan memandang manusia sebagai satu kesatuan dan bahwa kejahatan atau kesalahan seseorang membuat seluruh umat memiliki kesalahan yang sama. Benar. Ezra berkata di ayat 8 bahwa Allah memberi mereka sebuah pasak di tempat kudusnya. Apakah yang dimaksud dengan pasak di tempat kudusnya? Pasak adalah sesuatu yang stabil. Ia memiliki kemampuan untuk menstabilkan apapun yang terhubung dengannya. Dan ayat ini mengingatkan kita pada Yesaya 22-23 yang memiliki tanda Tuhan Yesus adalah stabil dan kerajaannya stabil. Dan berkat dari apapun yang terhubung dengannya stabil. Dan kita juga melihat di dalamnya tanda sisa orang saleh yang terhubung dengan Kristus yang akan distabilkan. Luar biasa, terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Kita lanjutkan diskusi ini di episode selanjutnya yang adalah episode terakhir dari kitab Ezra. Pemirsa terkasih, izinkan saya mengakhiri episode ini dengan kata-kata puitis yang ditulis oleh seseorang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Wahai jiwaku, apa yang terjadi padamu tersesat di lautan kehancuran dan meninggalkan orang yang menebusmu dan jatuh dalam kebingungan. Apakah engkau lupa nikmat Tuhan saat Dia menghapus semua kesalahanmu? Apakah engkau melupakan cintanya yang besar yang menutupi kekuranganmu? Aku tidak tahu bagaimana dunia arogan kita menipumu dan membawamu ke pelanggaran dan kejahatan telah mengelilingimu. Jadi datanglah sekarang dan menangislah dan berlindung dalam darahnya. Datang dan mintalah pengampunan daripadanya. Pemirsa terkasih, saya berharap Anda mengucapkan kata-kata ini sambil kembali ke Tuhan. Saya harap Anda berkata pada diri sendiri, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan akan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadapmu. Beritahu Bapa, aku kembali kepadamu dengan pertobatan sejati. Dan jarak itu telah membuatku pergi jauh darimu, tetapi aku ingin kembali kepadamu Tuhanku, untuk kembali dalam pelukanmu, untuk merasakan kedamaianmu dan menikmati cinta dan kedamaian abadimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. صاحب القوات
تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا مشكيها، مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك، خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. ادي البحر هايش وانا مستنيك، وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك. انا عايزك انت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الأسود جوعانة ارسل ملكك، خلي الملك يعرف إني أنا ملكك. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمد ل7 أضعاف، ما دام يسوع معايا مش ممكن راح أخاف. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات، تشغل يمينك تعمل معجزات. الآتون محمد انزل قدامي، وبيدك الحلوة طلعني تاني. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.